Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu hamdan bila ghayah wa nasykuru syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasulullah ba'dahu wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, para pendengar semuanya dan juga seluruh sivitas akademika Stibnu Al-Farabi Pangandaran umumnya. Kali ini kita akan kedatangan tamu undangan, yaitu Bapak Suryana SPDI MM ya, Bapak Suryana SPDI MM. Namun ya alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan tamu dari yaitu Bapak Suryana SPDI MM. Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, untuk kali ini untuk mengisi kuliah Ramadan ada ini yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana tips membuat Ramadan agar lebih bermakna, begitu mungkin Bapak. Oke. Bisa dijelaskan, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa na'udzu billahi minal sakinin wa syahidin. Amma ba'du. Faqad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, panjang umur, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajah dengan kalian semua dalam program yang sangat luar biasa, yaitu tentang kuliah Ramadan. Kaitannya dengan tips supaya Ramadan supaya lebih bermakna itu ya. Ya gitu Pak. Ini alhamdulillah kajian kali ini yang sangat luar biasa, karena Ramadan itu terkadang bisa bermakna, bisa tidak bermakna. Nah, ini tema yang sangat luar biasa ya. Makanya bagaimana kita Ramadan kita dalam kali ini supaya bisa bermakna. Nah, di sini ada tipsnya yang bisa kita bahas bersama. Yang pertama, kita harus banyak berzikir pada Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Artinya berzikir itu selalu mengingat pada Yang Maha Kuasa, bagaimana kita dalam berpuasa itu dari kita semenjak bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nah, ini kita harus selalu mengingat pada Yang Maha Kuasa. Jadi jangan kira puasa itu puasa segala-galanya, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus garis bawahi adalah kita harus banyak ibadah qiyamul lail ya. Qiyamul lail dalam artinya kita bangun malam tiap hari, tiap malam ya. Jadi kita jangan istilahnya puasa itu ya puasa hanya menahan dahaga, menahan lapar gitu ya. Jadi yang bermakna ini kita harus manfaatkan bagaimana tupoksi puasa itu atau Ramadan ini menjadi giroh keimanan kita semakin meningkat. Gitu ya. Betul, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita dalam berpuasa itu bermaknanya luar biasa adalah aksiru qiraatil Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Betul. Gitu ya. Boleh kita, kalau kita boleh ini ya, kita udah berapa juz sekarang? Dalam waktu 1 bulan kita manfaatkan, karena belum tentu kita
Ramadan yang akan datang kita mengalami kembali. Oke, para penonton, udah berapa juz mungkin ya? Ada yang berapa juz? Ada yang baru 1 juz atau bahkan belum membuka Quran sama sekali mungkin barangkali ya. Itu ya. Itu yang kita harus dikerjakan setiap hari, aksiru li qiraatil Quran. Karena kenapa kita harus banyak baca Quran? Karena ya tadi supaya kita banyak mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua tadi bisa menghindari yang selanjutnya ini yang supaya bermakna. Nah, kita harus menghindari apa yang merusak pahala puasa. Iya, betul. Contoh, biasanya dalam kehidupan itu tidak lepas daripada yang namanya ghibah. Ya, betul, Pak. Gitu ya. Bagaimana supaya para ibu-ibu terutama gitu. Biasanya ibu-ibu ya. Iya, biasanya itu, Pak. Ya, tapi kan bapak-bapaknya pun luar biasa gitu. Sama juga. Itu ya yang kita harus pahami bersama. Nah, itulah kira-kira tips bagaimana kita dalam berpuasa bisa bermakna. Tanpa itu berarti puasa kita sia-sia. Gitu ya. Tadi harus banyak berzikir pada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus banyak ibadah tengah malam kita perbanyak. Qiyamul. Yang selanjutnya aksiru li qiraatil Quran, perbanyak baca Quran. Yang keempat, hindari yang merusak pahala puasa. Yang paling terakhir ini yang kelima adalah kita usahakan harus ada mempunyai dalam hati kita masuk nggak ke Lailatul Qadar. Tepatnya kita harus momen Lailatul Qadar itu harus diangan-angankan dalam hati kita. Insya Allah semuanya pasti bisa. Itu ya. Itu lima tips bagaimana kira-kiranya puasa kita itu sebagai jadi momentum bagaimana meningkatkan aktivitas kita dalam masalah keimanan kita supaya meningkat kan. Tujuannya puasa itu kan di akhir ayat surah Al-Baqarah 283 kalau nggak salah itu kan la'alakum tattaqun ya. Itu tujuannya bisa tercapai kata la'alakum tattaqun andai kata tadi yang lima tadi ada di dalam kehidupan kita dalam khususnya di bulan puasa gitu ya. Itu mungkin garis besar ya. Nanti bisa diperlebar untuk membahas bagaimana supaya kita apalagi jiwa muda bagaimana beredukasi dalam pendidikan khususnya ini di kampus Istiqlal Al-Farabi, apalagi dengan kaitan program ini yang sangat luar biasa. Ini program dibaca oleh orang banyak halayak banyak. Makanya Bapak sangat sekali ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan program ini bisa jadi segelintir contoh lah untuk Kabupaten Pangandaran. Amin. Bapak yakin 1 minggu belakang lah ini cerita sedikit. Bapak komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran dan alhamdulillah langsung Bapak dokter itu Bapak Kabid ya, Bapak Kabid langsung ikut kita di Istiqlal Al-Farabi di sini. Ini menandakan bahwa Istiqlal Al-Farabi tidak main-main ya dalam bidang pendidikan. Itu aja. Jadi kesimpulannya itu aja. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan bagaimana kita meningkatkan daya kekuatan iman kita khususnya di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penonton, itulah tadi tips bagaimana cara untuk kita agar puasa kita bisa lebih bermakna. Itu yang pertama tadi harus perbanyak zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak qiyamul lail atau banyak bangun pada malam hari, tapi bukan hanya untuk bangun saja gitu Pak. Jadi harus dengan ibadahnya begitu. Nah, lalu yang ketiga itu harus apa itu tadi? Yang ketiga aksiru li qiraatil Quran. Jadi harus perbanyak membaca Al-Quran.
Kalau bisa misalkan satu hari bisa selesai 30 juz, itu lebih baik mungkin gitu ya. Atau seperti halnya tadi Bapak mempunyai cita-cita atau target itu selama 1 bulan Ramadan itu 3 kali khatmil Quran. Nah, yang keempat itu ya tadi yang keempat itu apa Pak? Yang keempat, hindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, gitu. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu ya. Nah, kalau bisa dihindari, nah harus kita hindari gitu ya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan itu pahala-pahala kita banyak yang berkurang gitu mungkin ya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu yang kelima adalah kita harus beriktikad ingin adanya Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Lailatul Qadar. Oke. Untuk yang kelima yaitu tadi terakhir di dalam hati kita itu harus ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kenapa? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan begitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja episode kita kali ini dalam acara kuliah Ramadan. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi para penonton bagi para mahasiswa Sidnu Al-Farabi dan juga yang lainnya umumnya ya. Sekian saja saya Asep Mumin Barok undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke.